Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semuanya. Maaf ya, baru sempat menyapa kembali karena masih ada lain hal dan kesibukan memang. Jadi banyak sekali sih berita terupdate yang harus kita kupas dan diskusikan itu kan. Jadi ada beberapa hal yang sudah ditanyakan teman-teman dan juga berbagai pihak. Dan tapi juga terkadang saya langsung juga memberikan balasan secara umum dan sebagainya, ataupun terkadang juga jawaban pendek ataupun berbagai hal secara umum biasa langsung saya tweet di Twitter itu kan biasanya. Nah kali ini ya agak sebenarnya sudah berlalu ya, cuma tidak ada salahnya kita dokumentasikan di sini. Yaitu berkaitan dengan sudah dicabutnya Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang adanya lampiran berkaitan dengan miras gitu kan. Ini memang juga menarik karena juga akan menjadi konstruksi hukum yang patut kita cermati dan juga patut kita bahas bersama. Ini saya bacakan dulu ya. Jadi ini saya kutip dari kompas.com. Perpres izin investasi miras dibatalkan. Wakil Ketua DPR minta pemerintah dukung investasi, hal positif. Politisi Partai Golkar itu menilai peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda sangat diharapkan demi mendukung dan mempermudah investasi di setiap daerah. Menurutnya langkah tersebut dapat dilakukan dengan membantu mempermudah izin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lebih lanjut, Aziz juga mengapresiasi keputusan Jokowi yang mencabut lampiran ketiga tentang izin investasi setelah mendengar masukan dari ulama, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan masukan-masukan dari daerah. Nah ini sepintas saja ya, saya yakin juga kemarin rekan-rekan juga sudah tahu berita yang update nih. Jadi berkaitan dengan hal ini saya coba ingin mengkonstruksikan agar tidak terulang dan tidak dejavu bahwa kebijakan yang khususnya yang bersifat nasional disalahartikan pun juga jangan sampai salah alamat. Jadi kalau kita runut ya, jadi kalau keluarnya izin miras ini kan memang tercantum dalam lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021 dan merupakan anak ataupun turunan dari Grand Design secara umum berkaitan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja pada klaster investasi. Memang maksimal 3 bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan memang harus keluar PP dan Perpres sebagai turunan. Nah, akhirnya kemarin kan juga ada keluar Perpres ini. Cuma memang entah ini cepat-cepat kebijakan diambil, terindikasi diselundupkan atau enggak, itu kan kita juga harus kita awasi. Makanya saya bersama rekan-rekan dulu kan juga banyak menolak beberapa hal yang berkaitan dengan norma hukum yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ya sudah, itu sudah berlalu, tinggal kita kawal bersama. Berkaitan dengan Perpres miras ya, jadi kalau kita mengkonstruksi hukumnya sebenarnya Perpres ini kan memang sesuai dengan jenjang hierarki bahwa kebijakan presiden harus dikeluarkan secara nasional. Cuma yang ingin saya garis bawahi adalah berkaitan dengan jangan sampai salah menafsirkan terjadinya affirmative action. Jadi arti affirmative action ini kan memang kerangka dalam otonomi daerah dalam BKNKRI kan. Jadi ada daerah yang affirmative action, ada daerah istimewa, pun juga ada daerah khusus. Cuma ketika ini berkaitan dengan redaksional budaya atau kearifan
setempat yang ada di lampiran perpres tersebut dijadikan alasan pembenaran, pun juga dijadikan sebuah alasan, dijadikannya sebagai basis argumentasi. Yang ingin saya garis bawahi adalah jangan sampai affirmative action ini berubah, bergeser norma hukumnya ke arah budaya atau kearifan setempat yang kemudian yang seharusnya menjadi kebijakan di daerah akhirnya diambil pusat. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi sebenarnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Konteksnya kan ini nasional, jangan sampai salah alamat mengaitkan dengan affirmative action sampai kepada redaksional perpres ini kan. Walaupun di dalam perda masih debatable ya, ini persoalan akan, tetapi harus mendudukkan konteks norma hukumnya itu seperti apa. Lalu sebenarnya kalau kita menguji konsistensi perpres ini, memang kita tetap apresiasi ya bahwa presiden juga masih mendengarkan berbagai pihak dan juga berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan, akhirnya bisa segera dicabut itu kan. Cuma dalam hal ini sebenarnya ada hal positif juga, ada plusnya. Dalam arti kita mengingat bahwa kita adalah negara muslim terbesar di dunia itu kan. Dan tentunya budaya kita berbeda dengan budaya yang ada di luar negeri, yang bisa jadi bahwa legalitas miras ini bisa di secara nasional, pun juga bisa menjaga marwah presiden dan kehormatan presiden sebagai pemimpin tertinggi negara. Itu sebenarnya hal positif ataupun plusnya ketika perpres ini segera dicabut itu karena kalau tidak ini memang bisa dikatakan bagian menjadi sumber degradasi moral dan bertolak belakang dengan konstitusi itu kan. Jadi bahkan bersuara saja di 28C konstitusi itu kan harus sesuai budaya, kesusilaan dan sebagainya. Ini sudah menyangkut perilaku, walaupun kita juga harus menghormati dan menghargai ya budaya lokal yang memang ada dan melibatkan miras itu. Cuma persoalan yang saya maksud adalah bagaimana grand design membuat sebuah norma hukum jangan sampai terdegradasi, yang seharusnya redaksionalnya berhubungan dengan redaksional kebijakan lokal tiba-tiba diambil pemerintah pusat, dan walaupun berada di 4 daerah ini yang ingin saya garis bawahi. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan tentunya pertanyaannya adalah ketika kemarin memang lampiran dicabut, kalau kita berbicara perpres itu kan memang ada beberapa proses pencabutan ya. Ada eksekutif review ketika presiden mencabut lampiran dengan membuat revisi lampiran dan juga perpres baru, itu idealnya. Cuma kemarin kan diucapkan dan memang idealnya harus ada perpres baru pasca revisi yang lampirannya dicabut. Cuma ada beberapa yang mempertanyakan, kok itu kok nggak dicabut semua sih seluruh perpresnya itu, karena kan redaksional berkaitan dengan lampiran itu yang ditolak masyarakat kemarin tidak semuanya itu karena. Dan sekarang juga kita kalau bersama perpres revisinya seperti apa, jangan sampai yang sudah dicabut nanti muncul lagi dengan redaksional lain, norma lain ataupun bahasa lainnya juga bahaya. Pun juga bisa juga sebenarnya melalui yudikatif review bisa diuji materi di Mahkamah Agung. Tetapi ya sudah, ini sudah dicabut ya, kita tinggal kawal bersama plus turunan Undang-Undang Cipta Kerja nanti seperti apa turunan yang lainnya. Insya Allah bisa sambung lain waktu ya. Uraian singkat ini. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.